Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya, taufik dan hidayahnya, kita berada di hari pertama pemilikan 2025. Sekaligus yang lebih utama dari itu, kita berada di hari pertama daripada bulan Rajab yang merupakan salah satu arba'atul hurum, bulan-bulan yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merupakan ya, aib imani, sekaligus kita menjadi korban pencitraan hal-hal yang tidak islami jika kita sibuk dengan 1 Januari ini, tapi tidak sibuk dengan 1 Rajab ini. Ya. Baik dengan siamnya, dengan pikir-pikirnya, dengan amal solehnya, khusus bagi ikhwannya, jaga sholat jamaah 5 waktu, rawatibnya sebagai tasdiqan ihtisaban, keyakinan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan Rajab ini. Betapapun bulan milad juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa perjalanan matahari juga berfungsi li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ya. Jadi bulan milad seluruhnya ya bulan kauniyah, ya. Walaupun lebih dimanfaatkan oleh ahlul kufur. Ya. Ahlul iman tentu bulan qamariyah. Jadi karena memang bulan milad juga dibenarkan oleh Allah. Walladzi ja'ala asy-syamsa ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Kita tetap menyikapinya dengan sikap kaum orang-orang yang salihin, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu tabi'in generasi pertama, karena beliau sendiri murid dari Abdullah bin Mas'ud di Irak. Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Kullama dhahabatil ayyam, dhahaba ba'duka. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duka. Manusia, kamu itu hakikatnya adalah gugusan hari. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah 60 tahun, berarti kamu punya hak hidup di dunia ini kurang lebih berapa? 21.900 hari. Setiap berlalu 1 hari, ya
Berarti sudah 21.899. Apalagi yang sudah umurnya sekarang 30 tahun. Berarti tinggal 11.000 hari lagi kurang lebih ya. Jadi Ibnu Abdul Hasan Al-Hasan Al-Basri mengajak kita ya, ingat perjalanan hidup ini bukan lagi tahunan tapi harian. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Maka lebih lagi kullama dhahaba usbu'un, lebih sedih lagi kullama dhahaba syahrun, sedih lagi kullama dhahabat sanatun, berlalu setahun. Jadi, kamu telah melewati 365 hari, berarti sisa hidupmu lebih sedikit lagi. Siapa yang menyadari ini, pasti menyadari sejauh mana dia telah membekali dirinya untuk hari yang abadi. Dan Allah wa iyyakum insyaallah. Nah, itulah jamaah rahimakumullah sedikit kenangan mengawali hari pertama dari ya, tahun baru ini, dan kita bersyukur lihat tahun baru ini sebagai fenomena kehidupan saja, tidak berarti satu keistimewaan ya. Apalagi harus berhura-hura seperti umumnya di masyarakat, habiskan waktu dengan kemaksiatan atau dengan hal yang mubah, tapi justru kita isi terus dengan zikir kepada Allah, pahami kitab sucinya, dan kita masih di surat Al-Ahqaf ayat ke-7 yang akan banyak menjelaskan istilahnya mawani'ul hidayah, hal-hal yang menghalangi orang ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hamba-hambanya yang lain begitu mudahnya beriman kepada Allah. Ya, hamba-hamba yang lain susah sekali untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebelumnya dijelaskan tentang pentingnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah pencipta alam semesta itulah yang menurunkan Al-Quran ini. Berarti sumber Al-Quran ini dari yang maha luar biasa, ya. Al-Aliyul Azim, tinggi dan maha agung. Sedangkan semua makhluk yang diyakini sebagai Tuhan sedikit pun tidak punya andil apa-apa terhadap penciptaan alam semesta ini. Lahum syirkum fis samawat. Sedikit aja nggak ada. Kok bisa manusia menjadikannya sebagai Tuhan? Itulah kesesatan yang paling dahsyat. Waman adallu. Kesesatan yang paling dahsyat, manusia menganggap ada makhluk yang layak dijadikan Tuhan, bahkan dimintai pertolongan, yang akhirnya la yastajibu lahu ila yaumil qiyam. Nggak bakal bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Dan makhluk-makhluk yang dituhankan itu sendiri ghafilun, nggak ngerti apa-apa. Jangankan tahu maksudnya, bahwa manusia itu berdoa kepada dirinya nggak tahu. Ya. Namun jika manusia terus-menerus dalam kondisi itu, ya, maka seluruh makhluk yang dituhankan bersama manusianya dikumpulkan di hari kiamat.
Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an. Al-Furqan wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dikumpulkan dalam kondisi manusia dengan makhluknya itu bermusuhan, ya. Termasuk manusia yang dituhankan seperti Nabiullah Isa alaihissalam, ya. Maka antara Isa dan orang-orang Nasara kanu lahum a'daan, yang diperingati oleh umat manusia sedunia, ya. Sallallahu lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita, ya. Jadi kalau disebut mayoritasnya udah sangat lebih dari cukup. Oh, ada miliaran manusia rame-rame menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kawakanu bi'ibadatihim kafirin. Nabi Isa-nya akan berlepas diri, nggak tanggung jawab. Suruh siapa kamu? Jadikan saya sebagai Tuhan. Kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Kemudian Nabi Isa-nya berlepas diri. Silakan kalau mau disiksa, silakan kalau mau diampuni. In ta'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya. Ya, tapi gimana diampuni? SOP-nya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Ya. Allah nggak akan mengampuni bagi yang syirik. Tapi sebagai seorang pemimpin, ibaratnya sebagai seorang ayah, ya, masih ngasih kode-kode. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Semua kondisi itu disebabkan karena manusianya terhalang untuk beriman kepada kitabullah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan, siapa aja yang membaca, kayak nggak disebutkan pelakunya. Ayat-ayat kami yang membawa kejelasan. Sebut jelas apabila pasti. Qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Orang-orang kafir itu mengomentari Al-Quran yang merupakan hak, ya, ketika datang kepada mereka, hadza sihrun. Inilah sihir yang. Jadi kata sihrum mubin ini menunjukkan hati nurani yang sudah nyambung dengan kehebatan Al-Quran. Luar biasa. Diakui ini luar biasa. Tapi tidak klop dengan hawa nafsunya. Akalnya sudah mengatakan ini luar biasa. Karena sihir itu suatu yang mengagumkan. Tapi ketika hawa nafsunya berbicara lain, maka hawa nafsu itu mencari-cari, ya, bagaimana untuk bisa, ya, mendelet kekaguman ini. Maka manusia, ya, kemudian menuduh Al-Quran sebagai sihir yang nyata. Ya udah nggak ada gunanya lagi tuh kekaguman. Hanya kagum, tapi nggak menghasilkan hidayah. Kalau Allah sebut orang yang uh, tertarik dengan Al-Quran, tapi masih ngeyel. Ini kayaknya nggak gitu-gitu amat dan seterusnya. Ya.
Maka Allah sebut berarti orang itu tidak mau menggunakan akal. Jadi lebih banyak menggunakan hawa nafsu. Istilahnya wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ada juga yang menuduh ini syair. Ya. Ini mah pinter-pinternya ahli bahasa. Padahal nggak ada satupun ahli bahasa yang bisa niru Al-Quran. Ini memang kamu aja nggak mau percaya. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Jadi apa yang dilakukan oleh umat manusia ingin melakukan studi Al-Quran tapi tidak dibarengi dengan tazkiyatun nafas, maka Al-Quran itu hanya berhenti sebagai sebuah teori-teori yang bagus, teori-teori yang luar biasa, tapi tidak menghasilkan keimanan kepada Allah. Al-Quran selalu mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akalnya aktif, jiwanya harus bersih, baru manusia akan beriman atau meyakini Al-Quran itu sebagai yang al-haq. Jadi yang kasihan, sekedar merasakan Quran itu bagus aja nggak bisa, apalagi berimannya. Kalau masih mengatakan hadza sihrun mubin, dia masih tahu, oh ini Al-Quran hebat sebetulnya. Ya. Cuma ya merasa gengsi. Nanti saya jadi pengikutnya Muhammad dong. Ya. Muhammad kan junior saya. Muhammad itu kan sebayaan dengan saya. Bagaimana bangsa Quraisy saat itu berimannya, yang nggak beriman itu lebih karena gengsi aja. Ya. Saya kan dari kabilah yang lebih keren dari dia. Dia kan juga dari Bani Hashim. Tujuan yang kedua, am yaqulu naftarah. Ataupun mereka menuduh Rasulullah Quran ini adalah sesuatu yang dikarang-karang sendiri. Tarohu ya dikarang-karang sendiri, tapi kemudian dikasih label ini firman Allah. Padahal mereka yang dapat hidayah sangat banyak untuk membuktikan bahwa mustahil Quran itu karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ayat-ayat seperti Abasa wa Tawalla? Ya. Karena mungkin ada penulis yang ngeritik dirinya sendiri. Dia telah cemberut dan cuek. Bagaimana penulis mengkritik dirinya karena tidak tepat di dalam menghukum tawanan Badar, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard dan seterusnya. Bagaimana karangan sendiri padahal dia tidak punya literatur untuk bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, ya. Bahkan Nabi Isa sampai sedetail-detailnya seperti itu. Sampai bagaimana Maryam itu ya mengungkapkan rasa sedihnya, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Ya. Lagian nggak pernah ketemu dengan Maryam. Nama suratnya Maryam. Kalau normalnya ya pakai nama Khadijah, kayak pakai nama Aisyah, surat Aisyah, apa surat Fatimah, apa orang yang nggak dia kenal. Tapi masalahnya Quran itu udah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah nggak bisa campur tangan. Apa yang disampaikan oleh Allah itulah yang diberikan. Qul innama attabi'u ma yuha ilai.
Saya hanya bisa menyampaikan apa yang diwahyukan kepada. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Katakan wahai Muhammad, kalau betul Quran itu saya buat-buat sendiri, lagian kalian bisa belain saya sebesar apa? Sedikit pun nggak bisa belain saya. Artinya apa? Kalau benar Quran itu saya buat sendiri, pasti Allah sangat murka. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Itu salah satu ancaman Allah. Kamu berani menyelipkan ucapanmu sendiri wahai Muhammad, kamu akan segera saya habisi, ya. Saya putus semua urat-uratmu. Kalau itu terjadi, kalian bisa belain saya apa? Tamlikuna li minallahi syai'a. Kalian tidak akan bisa membela saya sedikit pun. Saya hanya bisa menanggung resiko sendirian kalau saya mengikuti tuduhan kalian terhadap Al-Quran. Itu mereka yang betul-betul Al-Quran adalah kalamullah, ya. Bukan kalam Muhammad, bukan kalam yang lain. Insya Allah lebih mudah beriman dengan Al-Quran. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Allah itu maha tahu apa yang kalian perbincangkan, apa yang kalian gali dari Al-Quran ini. Pentingnya menjadi orang yang a'lamu bima tufiduna fi. Ya, bersyukurlah kepada Allah jika kita diketahui oleh Allah bima tufiduna fihi dari Al-Quran ini, tidak ada lain upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir kita bahas Al-Hadid. Ya. Entah berapa pertemuan itu. Ya. Itulah bima tufiduna fihi. Ya. Satu ngomong, yang satu mendengar. Semua sub bima tufidun. Ba, bicarakan seluas-luasnya, sedetail-detailnya, itu diketahui oleh Allah. Yang tufiduna fihinya niatnya baik, maka Allah berikan yang baik. Ngomongin Al-Quran dengan katakan membongkar isinya, itu ternyata ada yang tufiduna fihi khairan, yang dengan tujuan baik, ada yang tujuan jelek. Tufiduna syarran. Jadi, sepertinya kayak orang, ya, pengkaji Al-Quran yang hebat. Tapi di balik itu dia punya hidden agenda yang intinya supaya orang nggak beriman dengan sesungguhnya. Itu buka YouTube Arab itu, ya, hampir tiap hari ada aja kajian-kajian tafsir, tapi isinya justru supaya orang tidak beriman dengan Al-Quran sesuai dengan makna atau tafsiran aslinya. Apakah istilahnya kata nisaun misalnya, ya, dengan pendekatan bahasa nisaun itu diartikan, ya, sebuah nikmat yang tertunda. Nggak ada urusannya dengan sosok makhluk yang namanya wanita.
Sehingga maksudnya apa? Jadi sikap manusia terhadap wanita yang nggak perlu lebay-lebay begitu ya. Nggak perlu menjaga diri, nggak perlu, kalau melihatnya haram ya. Itu tidak dimaksudkan wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, itu bukan wanita. Nikmat apa yang tertunda? Bukankah kata nisaun itu satu akar kata dengan nasiah? Istilah nasiah untuk orang yang meminjam. Meminjam bayarnya 9 depan, tapi harus harus ada lebihnya. Namanya riba nasiah. Itu ngapain nisaun diartikan wanita? Jadi nggak ada hubungannya dengan wanita. Ujung-ujungnya ya semua terkait dengan masalah wanita. Puncaknya itu zina, ya nggak ada urusan. Apakah istilah al-hurul ain, ya. Hurul ain diartikan ya kenikmatan surga aja, nggak usah diartikan wanita surga yang akan disiapkan oleh Allah, ya. Nggak ada. Al-hurul ain ya berarti ya satu kenikmatan yang ain dari kata mata yang indah dilihat, ya bentuknya apa aja wallahu alam, ya. Al-hur berarti satu yang yang dibangkitkan, yang diadakan. Nah, ayat lain al-layyahur. Ya. Wah, luar biasa argumen-argumennya. Tapi ujung-ujungnya supaya manusia tidak perlu beriman. Sementara Rasulullah mengatakan, ya, la tu'dhim ra'atun zaujah. Ya. Janganlah seorang istri itu menyakiti suaminya. Ya. Kalau itu terjadi, illa qalat, ya, lahu zaujatuhu minal huril ain. Siapa yang Siapa wanita yang menyakiti suaminya, ya maka istrinya yang disediakan Allah dari hurul ain itu akan marah terhadap wanita itu. Kata zaujatuhu illa qalat lahu zaujatuhu. Nah, ini termasuk bima tufiduna fihi. Ya. Tufiduna itu ada di surat misalnya An-Nur, ya. Ya. Bima afattum, afadha yufidu, memperbincangkan, ya. Menggali sedalam seluas-luasnya. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Ya kalau kamu memperbincangkan Al-Quran itu selalu negatif, ya hasilnya negatif. Ya. Kamu berbincangkannya ya, dengan semangat beriman kepada Allah, mempersiapkan hari akhirat, ya hasilnya akan bagus. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mendebatkan Al-Quran itu kekufuran. Ya, tentu kalau debatnya sama orang beriman, ya. Sama orang beriman, ada orang beriman, jelas-jelas beriman, kan nggak setuju dengan ya, manhaj pembagian waris dalam Al-Quran. Ini begini-begini. Maka kalau itu terjadi, Rasulullah mengatakan, fakumu. Kamu pamitan aja deh. Oh, maaf kalau harus memperdebatkan isi Al-Quran. Tapi kalau debat dengan orang kafir, itu silahkan. Karena tujuannya akan meyakinkan. Pada orang beriman, kalau sudah selesai, nggak ada lagi debat-debat. Debatkan Al-Quran itu termasuk tufiduna fi. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Dan cukuplah, ya, Allah menjadi saksi
di antara kafa billahi, cukuplah Allah menjadi saksi antara diriku dan kalian. Wa bihi syahidan baini. Ini. Seperti apa ini? Di saat manusia tufiduna fihi dengan hal-hal yang positif. Semoga kaji kita tiap Rabu pagi ini diterima oleh Allah sehingga Allah kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Ya, berarti kajian ini disaksikan oleh Allah. Disaksikan dengan kesimpulan-kesimpulan positif. Ya. Tuh ibu rajin amat tiap Rabu belajar. Ya. Apa yang ada dalam hatinya? Dia ingin menjadi ahli surga. Insya Allah Allah catat, Allah mudahkan nih. Tuh ibu ngapain tiap Rabu ngaji? Allah syahid, Allah menyaksikan. Dia punya cita-cita agar kehidupan ini semua sesuai dengan Al-Quran. Dengan kafabihi syahidan baini. Yang yang jelek, naudzubillah. Kafabihi syahidan bainana baini wa bain. Apain tuh orang ngumpul-ngumpul mempelajari Al-Quran? Ya. Oh, lagi mencari ya, celah-celah kekurangannya untuk nah, membuat syubhat tentang Al-Quran. Ya. Coba gimana ini Quran ini nggak konsisten. Ya. Di surat Maryam, qalat rabbi anna yakunu li ghulam. Di surat Ali Imran, qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya. Gimana sih maksudnya ini? Ini menunjukkan Al-Quran ini jadi paradok, tanakud. Karena ngomong waladun, gulamun. Ya, kalau kamu begitu maksudnya, ya udah. Allah akan menghalangimu, Allah tidak akan memberi hidayah kepadamu dari Al-Quran. Jika membahas Al-Quran dengan tujuan-tujuan positif, berarti menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga disebut di surat Yunus 61. Wa ma takunu fi sya'nin. Apa saja kondisimu dan apa saja yang kamu baca dari Al-Quran. Mata telu minhum min Qur'anin. Dan apa saja yang kamu lakukan. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Kecuali aku akan menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Idtufiduna fih. Saat kamu ya, berinteraksi secara mendalam. Itu kata tufiduna fih ya. Sehingga kadang kita 1 jam cuma baca 1 ayat supaya terjadi tufiduna fih. Manusia kalau sudah menikah antara ya suami dan istri, Allah sebut juga dengan kata ya, waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Tadinya manusia itu makhluk yang haram satu dengan yang lain ya. Karena suatu apa satu akad kemudian manusia itu mengalami afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi sama-sama tahu tentang seluk-beluk pasangannya. Dari yang terkecil, ya, sukanya makan apa, tahu. Nggak sukanya apa, tahu. Sebut afdol.
karakternya tahu. Itu Allah marah kepada orang yang gampang menceraikan istrinya. Kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini untuk menguatkan makna afdha ya, atau tufiduna fi ya, bahwa ya, kata tufiduna fi untuk Al-Quran ini sehingga orang menjadi tahu seluk-beluk Al-Quran, maka itu sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Allah dari diri manusia. Fabihi syahidan baini wa bainakum. Jika maksudnya baik, pasti Allah akan jadikan tufiduna fi itu menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Ada hadis ketika manusia itu berkumpul untuk Al-Quran, Allah berikan sakinah, Allah berikan rahmat, Allah turunkan malaikat, Allah sebut-sebut namanya. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Kenapa? Karena di situ ada ya huwa a'lamu bima tufidun fi. Apalagi yang tiap hari la an yaghdu ahadukum kulla yaumin ilal masjid. Ya. Sungguh jika salah seorang kalian tiap hari datang ke masjid, ya, kemudian belajar satu ayat dua ayat, ya, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Tahu masih ada nggak masjid yang tiap hari mengajarkan satu ayat dua ayat? Seharusnya harus menjadi cita-cita apresiasi ya dalam dakwah. Ya. Tersedianya masjid ya yang tiap hari mengajarkan Al-Quran. Terbayang apa tuh? Berarti manusia untuk sejam ataupun setengah jam tiap hari berada di dalam tufiduna fihi. Bahas Al-Quran. Apakah per kelurahan, apakah per RW. Tiap RW masjidnya tufiduna fil Quran. Maka insya Allah Al-Quran menjadi sesuatu yang badahiyat. Jadi sesuatu hal yang aksiomatik. Jelas seharusnya cita-cita dakwah. Sekarang buru-buru isinya. Ya. Bahwa ada surat namanya Al-Ahqaf saja. Ya. Ibu ini insya Allah termasuk yang jarang gitu ya. Umumnya orang nggak tahu Al-Ahqaf itu apaan. Kenapa? Karena tufiduna fi. Ya. Tiap pekan ngomongin Al-Ahqaf aja. Tiap pekan ngomongin Al-Hadid. Tiap pekan ngomongin Al-Waqi'ah. Ya. Sehingga ya otomatis Al-Hadid, oh itu nama surat. Oh itu di juz 27. Oh isinya begini. Ya. Alangkah mulianya manusia yang diketahui oleh Allah, dilihat, disaksikan oleh Allah. Ya. Bahwa dirinya itu tufidhu nafi. Ya. Apalagi semoga Allah merahmati sebagian orang beriman yang berinisiatif. Ya. Melakukan tufiduna fihi mukassafan. Ya. Melakukan pengkajian terhadap Al-Quran intensif. Ya. Dia datang ke puncak hari Jumat, pulang hari Ahad. Ya. Sehari 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi. Hanya untuk tufidhu nafi. Ya. Maka karena tufiduna fil Quran itu sesuatu yang a'lam. Sesuatu yang diperhatikan oleh Allah. Kafabihi syahidan. Disaksikan oleh Allah. Maka insya Allah harapannya ya, Al-Quran itu akan memberi dampak ya, memberi dampak hidayah, memberi dampak sibghah ya, mewarnai diri manusia itu dan seterusnya.
Ya. Sebagaimana yang tidak punya keimanan dengan Al-Quran yang standar, ya tufiduna fil Quran itu nggak menarik. Yang gitu-gitu doang. Capek belajar begitu. Yang enak tuh ngaji itu lucu-lucu aja. Dengan segala apa ini huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Ya. Nggak tertarik yang begitu-begitu. Walaupun bagi yang sudah tertarik, ya, ya, minimal berdoa supaya lebih banyak lagi kaum muslimin yang mau tertarik untuk yang begini-begini. Ya. Kita sendiri sudah bersyukur dipilih oleh Allah dari sekian juta hamba-hambanya. Selain kita sedih, masih tersisa sekian juta lagi yang nggak tertarik untuk tufiduna fil Quran. Ya. Kalau tertarik tufiduna fis siyasah banyak. Ya. Ya. Tufiduna eh, fi apa fukahat. Fukahat itu komedian. Hal-hal yang lucu banyak. Tufiduna ya memperdalami untuk urusan-urusan na'udzubillah ya aib orang lain. Tapi tufiduna fil Quran ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, tentu ibu bisa merenungi Ghafurur Rahim ini ya, ya sesuai dengan apa yang ada dalam perasaan kita, apa di balik setelah itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin salah satu yang bisa kita rasakan adalah ya, kita ini yang sudah ngaji tiap Rabu, kekurangan dan kesalahan itu masih ada terus. Seharusnya sih udah belajar eh, Maryam, belajar An-Nur, belajar Al-Ahzab, belajar Juz 28. Seharusnya sudah solehah, super solehah lah istilahnya. Ya. Tapi kita masih malu kepada Allah. Ya, nggak belajar salah. Ya. Nggak belajar lebih salah lagi. Belajar kita patut bersedih dari apa yang kita pelajari dengan amal-amal yang seharusnya terlihat dalam diri kita. Ya. Perubahan-perubahan keimanan, peningkatan-peningkatan keimanan, nggak ada, belum ada apa-apanya. Ya. Gimana yang nggak belajar? Tapi jangan putus asa. Wa huwal ghafurur rahim. Allah melihat kamu tufiduna fi, itu sudah insya Allah dinilai oleh Allah bahwa hambanya itu punya kesungguhan untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kalau ngikutin males setiap kita itu gampang banget ya. Karena kajian ini ya, tufiduna fi yang kita lakukan ini masalahnya ya bukan sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan, tapi rutin. Dan sesuatu yang rutin itu menjadi syarat mutlak bagi orang yang tufiduna fil ilm, ingin mendalami ilmu. Sehingga kesabaran orang dalam sesuatu yang rutin seperti inilah yang akan menghasilkan keberkahan. Kurang-kurangnya, wahuwal ghafur. Udah bersabar, udah dibelan-belani. Sebetulnya ngantuk, ya udah. Ya, klik aja dah, ya. Pun katakan off kamera misalnya. Insya Allah juga dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, ya, yang penting jangan off off hati gitu ya. Ya. Kalau off kamera masih
insya Allah masih baik. Yang penting kalau sudah off hati ini, ya udah enggak, udah off kamera, udah off hati, itu cuma dengar suara doang. Tapi suaranya tidak bisa menyentuh hati. Insya Allah yang kurang-kurang itu diampuni oleh Allah. Tetap kamu telah melakukan sesuatu yang disayangi oleh Allah. Bukankah siapa yang mau ngumpul untuk belajar Al-Quran, Rasulullah katakan, wasyiathumur rahmah. Diberikan rahmat Allah. Tidak titik, tapi wasyia itu mengandung makna melimpah. Ya, melimpah. Alam semesta ini kalau sudah malam, ya, semua tertutupi oleh kegelapan. Sehingga bahasanya walaili idza yaghsha. Apalagi cara Rasulullah untuk menyadarkan orang ini. Jangan sampai kamu tenggelam di dalam mawani'ul hidayah. Hal-hal yang menghalangimu untuk dapat hidayah. Berikutnya, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Ya. Tapi yang saya sampaikan ini sesuatu yang sudah dilakukan oleh para utusan-utusan Allah sebelumnya. Wabil khusus ini untuk kalangan ahlul kitab yang masih ngotot menolak Al-Quran. Lagian yang menolak Al-Quran, Quran ini kan kelanjutan dari Injil, kelanjutan dari Taurat, dari Zabur. Isinya kelanjutan dari Nabi Nuh, Nabi Idris, dan semua Nabi yang ada. Dan sesuai dengan ulma kuntu bid'am minar rusul. Sehingga nilai-nilai Islam ini insya Allah dijamin berada dalam kebenaran kalau ada istilahnya sanatnya. Bukan ciptaan yang baru, bukan bid'an. Sholat 5 waktu dengan semua cara yang ada. Pasti setiap gerakan ada dalil. Maka kalau eh, apa, kalau sholat nggak ada sanatnya, maka otomatis tertolak. Sos itu kan ada satu jamaah kalau sholat ya wajahnya ditutup, laki maupun perempuan wajahnya ditutup. Tujuannya biar khusyuk. Nah, ini semuanya namanya bid'ah. Tak pernah diajarkan oleh siapa. Jangankan ditutup, merem aja mengurangi kesempurnaan sholat. Ya. Adalah orang kalau sholat melek dan matanya tertuju ke tempat sujudnya. Ini bakal ditutup. Ya. Kadang kalau sholat harus dalam ruangan yang gelap. Ya. Maka setiap ajaran Islam yang tidak memiliki makna bid'an, maka itu menjadi jaminan kebenaran Islam yang diyakini ataupun dilaksanakan. Ibrah yang lain kul ma kuntu bid'am minar rusul, bahwa umumnya masyarakat itu tidak mau belajar. Tapi ketika sudah dijelaskan harusnya begini, maka dia menolak. Kok beda dengan umumnya masyarakat? Padahal itu benar.
dari hal-hal yang sifatnya kecil gitu ya, cuma afdaliyah. Ya. Jangan minum dengan tangan kiri misalnya. Yang lain nggak apa-apa minum tangan kiri, kok kamu beri gitu aja negor sih harus tangan kanan. Jadi ketika dikasih tahu jangan tangan kiri, sepertinya bid'an. Ini kayaknya baru banget sih orang-orang nggak apa-apa. Kalau makan duduk misalnya, minum duduk, kaget dia masa harus duduk ya. Ribet dong kalau ya resepsi harus nyari tempat duduk semacamnya. Siapa yang ingin kembali kepada Islam dengan secara kafah, maka biasanya mengalami tantangan dituduh bid'ah. Maka insya Allah siapa yang dinilai oleh manusia ya bid'ah dalam arti sesuatu yang aksiomatik tapi karena tidak dipelajari, tidak diterima seakan-akan satu hal yang baru. Maka insya Allah ya manusia itu betul-betul di dalam hidayah Allah yang lebih banyak daripada umum manusia. Jadi betapapun kelihatannya ini saya keren ya, menjadi penyampai dan penerus apa yang disampaikan oleh semua nabi-nabi terdahulu. Tapi bukan berarti saya ini ya menjadi manusia yang segala-galanya di sisi Allah. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ya. Baik di dunia ini ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu nasib saya tahun depan, 5 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu. Bahkan termasuk nasib saya di akhirat, saya nggak tahu. Adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ini arti asli daripada wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Yang secara ibrah itu ya, betapapun Allah sudah memilih kita ya rajin mencari ilmu, masya Allah. Amal solehnya sudah di atas standar masyarakat. Ya. Kegiatan kehariannya juga di atas standar masyarakat pada umumnya. Aktif dalam dakwah. Maka tetap harus punya ketawaduan. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala. Tawaduan dalam arti amal saya diterima enggak ya Allah. Sehingga dia berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tetap aja istighfar tiap hari 100 kali. Ya. Ba'da sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dengan harapan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Siapa yang baca la ilaha illallah ba'da sholat 10 kali diampuni dosa-dosa. Nah itu bukti bahwa manusia punya iman. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Sekarang aja saya solihah. 5 tahun lagi, wallahu a'lam. 10 tahun lagi, wallahu a'lam. Ini yang maksud dengan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku nggak tahu apa yang akan diperlakukan oleh Allah terhadap diriku dan dirimu. Walaupun kalau kamu kembali ke ayat sebelumnya, huwa a'lamu bima tufiduna fi. Ya. Tapi kalau kamu terus berusaha dijaga oleh Allah, ya insya Allah dijaga. Betul katanya ada takdir. Manusia itu bisa jadi orang jahat, 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 jahat. Besok mau mati dapat hidayah. Taubat masuk surga. Bisa juga orang itu soleh, 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 soleh. Besok mau mati, dia kufur kepada Allah, murtad, masuk neraka.
Tapi itu betul ada, tapi tidak untuk kemudian dicurigakan kepada diri kita. Kalau bisa kayak begini gimana? Baik dalam kesolehan. Apa artinya kesolehan-kesolehan kalau bisa? Ataupun diartikan dengan negatif ya. Oh, walaupun saya sekarang jahat, siapa tahu ya menjelang mati saya taubat ya. Nggak bisa. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Ya. Itu kenyataan memang ada, tapi tidak untuk kamu katakan itu diri saya. Sehingga kalau tahu begitu ya udah. Huwa a'lamu bima tufidun fi. Lakukan segala cara bahwa kamu ingin istiqomah, kamu ingin husnul khotimah, kamu ingin terus di dalam ya, kebersamaan dengan Al-Quran. Karena kita tetap punya prinsip wa ma adri ma yaf'alu bi walad. Sebuah ketawaduan, sebuah eh, apa, menghargai orang lain. Memang orang lain tinggal hafal Quran, tapi siapa tahu dia punya amal soleh yang istimewa di sisi Allah. Memang dia nggak hafal Quran, tapi dia punya sebuah kondisi yang membuat dia harus bersabar di dalam memperhatikan ibunya yang sudah sepuh. Waduh, sabarnya luar biasa. Itu bisa menjadi amal soleh yang istimewa. Yang mungkin yang lain, ya, orang tuanya normal-normal aja. Asal didatangi sebulan sekali, aman-aman saja. Tapi bagi sebagian orang beriman, kalau di zaman Rasulullah itu Uwais Al-Qarni, ya, itu ibunya membutuhkan perhatian yang lebih di atas standar. Sehingga walaupun dia nggak ketemu oleh Rasulullah, Rasulullah tetap menganggap itu sahabat. Kamu kalau ketemu dia, nasihatnya kepada para sahabat, khusus Umar, kalau ketemu dia suatu saat, mintalah doa. Karena amal yang mengharuskan untuk bersabar menghadapi orang tua. Jadi penting eh, memiliki prinsip wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum supaya tidak merasa dirinya paling baik. Yang di surat Al-Hadid kemarin disebut mukhtalin fakhur. Mukhtal, sombongan terhadap diri sendiri, fakhur, sombongan dengan melecehkan orang lain. Nah, dia kan nggak hafal Quran. Nah, dia kan cuma ya istilahnya S1 ya. Saya doang S3 gitu ya. Padahal siapa yang menjamin kalau S3 itu pasti dapat hidayah. Kalau S1 nggak dapat hidayah. Itu semua rahasia. Ya. Baik itu makna imani dibalik wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Tapi ada makna tafsirnya juga. Untuk Rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum itu kemudian dijawab oleh wahai Muhammad, oh, untuk kamu tenang aman aja. Ya. Khusus untuk kamu wahai Muhammad tenang aja. Karena sebentar lagi kamu akan diberi kemenangan yang gemilang, ya. Kamu sudah dijamin dapat ampunan, kamu dijamin hidup dalam keistiqomahan. Itu Rasul. Kita kan nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, insya Allah dapat. Sehingga dengan pemahaman tafsirnya, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ini, ayat ini pemahamannya sudah dimansuh dengan ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Yang penting ayat ini baik difahami secara ibrah, yang pentingnya tawadhu,
sehebat apapun yang sudah kita lakukan, tetap wallahu a'lam wa ma adri ma yuf'al. Secara tafsir, bagi Rasulullah ayat ini sudah dimansukh dengan awal surat Al-Fatah. Untukmu, wahai Muhammad, akan saya beri kemenangan yang gemilang, saya ampuni, saya sempurnakan nikmat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Ya. Istiqomah di jalan wahyu Allah. Ini yang insya Allah akan menghasilkan wa ma adri ma yuf'alu bi, ya, ataupun wala bikum, ketika manusia itu terus komitmen dengan wahyu Allah. Terus bersama Al-Quran, baik kebersamaan dalam bentuk tilawahnya, tadabburnya, pemahamannya. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Ya, terus menjadi orang-orang yang mengajak orang lain. Aku hanyalah orang yang memberi peringatan ini. Demikian jamaah Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil